Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Senin pekan keempat Prapaskah 15 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Rahim, dunia Kau perbaharui dengan karya penebusan-Mu. Semoga dengan tubuh yang sehat dan segar, segala tugas hari ini yang Engkau percayakan kepada kami terlaksana sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, Tuhan sumber gembiraku. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Nabi Yesaya bernubuat tentang langit dan bumi yang baru, yang penuh dengan sukacita. Kejahatan dan dosa bangsa Israel pada masa lampau tidak akan diingat lagi. Israel tidak perlu merasa takut dan cemas. Tuhan berjanji untuk membaharui segala sesuatu dan menganugerahkan sukacita kepada Yerusalem. Penderitaan dan kesusahan dilenyapkan, diganti dengan kegembiraan. Tuhan tetap menyayangi umat pilihannya. Pegawai istana sangat bersukacita karena anaknya yang sedang sakit dan hampir mati disembuhkan oleh Yesus.
Dengan penuh iman, pegawai istana itu pergi dan meminta Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Iman pegawai istana itu menyembuhkan si sakit. Mujizat itu menjadi kabar gembira karena Yesus bukan saja menyembuhkan orang Yahudi, tetapi juga setiap orang yang percaya kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, setiap orang tua pasti merasa tidak tenang bila mengetahui anaknya sakit, apalagi agak parah, bahkan hampir mati. Orang tua yang tahu bahwa anaknya sakit dan yang mencintai anaknya tentu akan segera berusaha semaksimal mungkin dan dengan segala kemampuannya berusaha agar anaknya sembuh. Kedua, kita bersuka cita karena Tuhan baik dan amat mencintai kita. Ia peduli dengan sakit penyakit yang dialami manusia dan Ia menyembuhkannya. Ia juga tidak mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita, tetapi mengampuni dengan tulus. Mari, saudara-saudariku terkasih, kita menaruh kepercayaan kepadanya, sebab Ia sumber gembira, sukacita, dan keselamatan kita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera